Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Novitasari, NPM 19160050 dari Prodi PGSD 4B. Di sini saya akan membawakan materi bab 1, 2, dan 3. Sebelumnya, yang pertama di sini saya akan membacakan materi bab 1, yaitu tentang media pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah suatu proses komunikasi, yakni proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima. Pesan yang dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang terdapat dalam kurikulum. Sumber pesannya yaitu adalah yang pertama ada guru, siswa, orang lain, penulis buku. Media pembelajaran juga merupakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang abstrak. Maksudnya yaitu dari yang sulit ke yang mudah. Penyampaian suatu konsep pada siswa akan disampaikan dengan baik jika konsep tersebut mengharuskan siswa secara langsung terlibat di dalamnya. Bila dibandingkan dengan konsep yang hanya melibatkan siswa untuk mengamatinya saja. Dalam proses komunikasi juga tidak selamanya berhasil, karena sewaktu-waktu penafsiran isi pesan yang berhasil dan sering bisa juga gagal. Kegagalan ini disebabkan karena adanya faktor penghambat proses komunikasi yang dikenal dengan istilah yaitu noises. Misalnya perbedaan gaya minat atau keterbatasan daya tarik serta daya ingat siswa, cacat tubuh, hambatan jarak serta waktu dan lainnya. Fungsi media pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah yang pertama menyaksikan benda atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua, mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi. Yang ketiga, memperoleh gambar yang jelas tentang benda atau peristiwa atau hal lain yang sukar diamati, namun secara langsung karena ukurannya yang tidak mungkin dibawa karena ukurannya yang sangat besar atau yang sudah tidak ada. Adapun manfaat dan fungsi media, yang pertama, media atau alat pembelajaran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi siswa. Bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya ada jenis-jenis pengklasifikasian media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang digolongkan menjadi tiga jenjang pengalaman. Yang pertama yaitu tentang pengalaman secara langsung, yaitu pengalaman berupa langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek yang sebenarnya. Yang kedua, ada pengalaman tiruan, yaitu
berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang mewujudkan suatu tiruan model tersebut melalui dramatisasi ataupun sandiwara. Yang terakhir yaitu ada pengalaman dari kata-kata. Pengalaman dari kata-kata ini berupa kata-kata lisan yang diucapkan melalui rekaman ataupun media perekam lainnya, dan kata-kata yang ditulis dalam tulisan maupun cetak. Selanjutnya itu peranan media pembelajaran difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran, karena informasi yang terdapat dalam media harus melibatkan siswa maupun benak ataupun mental dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat proses komunikasi, yaitu faktor hambatan psikologis, hambatan kultural, yang terakhir yaitu hambatan lingkungan. Selanjutnya yaitu materi bab 2, yaitu tentang konsep dasar multimedia pembelajaran. Multimedia telah tumbuh dan berkembang dengan pesat dengan seringnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis komputer. Multimedia disebut sebagai penggunaan beberapa media untuk menyajikan informasi kombinasi yang berisi teks, grafis, animasi, gambar, video, dan suara. Teknologi ini juga memungkinkan pendidik dan siswa dapat mengintegrasikan atau menggabungkan interaksi dengan media yang jauh melampaui apa yang ada sebelumnya, dan juga kombinasi antara teks, seni, suara, animasi, dan video yang dikirimkan oleh komputer atau sarana teknologi lainnya ataupun digital yang dimanipulasi. Multimedia ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama internet dan tradisional. Keunggulan yang dimiliki dalam pembelajaran menggunakan multimedia interaktif yaitu memberikan pelajaran dengan informasi yang lebih baik serta desain pembelajaran yang ditujukan bagi siswa agar belajar dengan lebih mudah dan berbeda secara langsung ditunjukkan bagi dominan pembelajaran efektif tertentu untuk menuntut siswa agar lebih interaktif, serta siswa dapat mempunyai pengendalian terhadap kecepatan belajar setiap individu. Dalam cangkupan multimedia interaktif ini dapat mengubah materi yang bersifat abstrak menjadi konkret. Penggunaan multimedia dalam proses belajar mengajar dimaksudkan agar siswa termotivasi untuk belajar dan dapat
daya tarik dalam proses pembelajaran, sehingga diperoleh hasil belajar siswa secara maksimal. Selanjutnya itu kan ada format multimedia pembelajaran, itu ada seperti pelatihan bimbingan, permainan atau simulasi. Dalam multimedia pembelajaran disajikan melalui kata-kata baik berupa narasi maupun teks tertulis dengan gambar baik maupun diam ataupun bergerak. Selanjutnya itu ada komponen tentang multimedia. Komponen multimedia ini dimaksudkan sebagai media pembelajaran yang digunakan secara mandiri oleh siswa. Ada 6 kriteria untuk menilai multimedia interaktif, yaitu kemudahan navigasi, kandungan kognisi, presentasi, informasi integrasi, media artistik serta estetika, serta fungsi secara keseluruhan. Aspek-aspek dalam multimedia pembelajaran harus menunjang tercapainya maksud tersebut yang tadi. Ada beberapa aspek yang harus ada dalam pembelajaran multimedia, yaitu seperti umpan balik, percabangan penilaian, monitoring, kemajuan petunjuk, dan tampilan. Selanjutnya yaitu tentang materi bab 3. Selanjutnya yaitu materi tentang bab 3, yaitu tentang cara pengembangan multimedia. Pengembangan proses multimedia pembelajaran berbentuk multimedia ini menggunakan multimedia dalam sistem belajar mengajar agar dapat memungkinkan peserta didik berpikir secara kritis menjadi pemecahan suatu masalah lebih cenderung untuk mencari informasi dan lebih termotivasi dalam belajar. Peserta didik juga diharapkan mampu memutuskan perangkat keras multimedia atau perangkat lunak apa saja yang terlibat di dalam menciptakan suatu proyek multimedia. Adapun tahapan dan prosedur pengembangan suatu software tergantung kepada tujuan, keperluan, dan berbagai faktor lainnya yang berkaitan erat dengan pembuatan multimedia dengan pembuatan software ini. Pembuatan software ini memerlukan pengelolaan yang sistematis melalui langkah-langkah yang sistematis juga, sehingga terbentuk suatu sistem yang kompleks. Pengembangan ini meliputi 5 kegiatan, yaitu penggunaan, pengamatan, analisis, reka bentuk, dan implementasinya. Adapun ciri-ciri utama dari tugas pengembangan software yaitu analisis isi, pengelompokan ciri-ciri. Utama tugas pengembangan software ini yaitu menempatkan tujuan analisis mengelompokkan ciri-ciri. Pelajar juga menempatkan strategi arahan pengembangan bahan pembelajaran, ujian, serta penyempurnaan dalam pengembangan.
Dalam pengembangan software ini terdapat 5 fase analisis. Fase ini yaitu mengembangkan software dengan melibatkan tujuan pembelajaran agar peserta didik dan lingkungan. Melibatkan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua yaitu fase desain, yaitu meliputi unsur yang dimuat dalam software yang akan dikembangkan berdasarkan suatu model tertentu. Yang ketiga yaitu fase pengembangan. Di model yang sudah disediakan dengan tujuan realisasi. Selanjutnya, itu ada fase implementasi. Fase ini membuat pengujian unit-unit yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, ada fase penilaian, yaitu mengetahui secara keseluruhan secara pasti ada kelebihan dan kekurangan software yang dikembangkan oleh siswa. Yang dikembangkan oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, yaitu adapun model-model Alexis Tropolit, model-model IPS Baron, dan serta model-model ini juga memiliki update pengembangan yang model pembelajarannya terinspirasi akan kebutuhan penelitian, di mana keperluan upaya penelitian sebagai bagian dari penelitian dan pengembangan suatu analisis untuk menganalisis kebutuhan dan kajian secara mendalam. Secara mendalam yaitu tentang karakteristik siswa melalui cakupan teknologi untuk mencapainya suatu hasil yang digunakan. Sekian materi dari bab 1 sampai bab 3 yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.